Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yunisi. Kali ini saya akan melakukan pembahasan pada soal reproduksi sel part yang pertama, diperuntukkan untuk kelas 12 IPA IPS lintas minat. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 1, perhatikan gambar fase pembelahan sel berikut. Ciri khas yang ditunjukkan pada fase tersebut adalah, kita bisa melihat bahwa pada gambar di samping merupakan gambar pada tahap anafase. Mengapa demikian? Karena di sini ada kromosom yang ditarik ke kutub pembelahan. Nah, untuk pilihan gandanya, kromosom mengatur diri di bidang pembelahan itu adalah tahap metafase. Yang B, benang-benang kromatin dalam nukleus menebal menjadi kromosom, itu adalah tahapan profase. Yang C, kromosom anak bergerak ke arah kutub-kutub. Nah, ini adalah tahap dari anafase. Kemudian yang D, membran inti sel terbentuk kembali, ini adalah tahap dari telofase. Sedangkan yang E, membran nukleus hancur dan menghilang, ini adalah tahapan profase. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, kromosom anak bergerak ke arah kutub-kutub. Oke, kita akan bahas nomor 2. Perhatikan gambar salah satu fase meiosis berikut. Sel pada gambar tersebut sedang mengalami fase apa? Pada gambar tersebut terjadi perubahan kromatin, yaitu benang-benang tipis, menjadi kromosom menebal, menjadi duplikasi, menduplikasi menjadi kromatid. Maka merupakan proses dari tahap profase 1. Nah, berarti jawabannya adalah, jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah B, pertukaran genetik saat profase 1. Oke, kita akan bahas nomor 3. Perhatikan gambar pembelahan sel induk yang memiliki 4 kromosom berikut. Berdasarkan susunan kromatid dan jumlah kromosom calon sel anak, gambar tersebut menunjukkan fase. Pada gambar tersebut terlihat kromosom ditarik ke kutub pembelahan, jadi merupakan tahap dari anafase mitosis. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang C, yaitu anafase mitosis. Oke, kita akan bahas nomor 4. Perhatikan gambar pembelahan meiosis 2 berikut. Berdasarkan gambar, fase dan ciri yang ditunjukkan oleh X adalah, kita bisa melihat pada gambar itu pada tahapan X terlihat kromosom berada di tengah bidang pembelahan. Nah, ini terjadinya pada meiosis yang kedua. Jadi ini merupakan tahap metafase yang kedua. Berarti untuk nomor 4 jawabannya adalah B, metafase 2, karena kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang sejajar pada bidang ekuator. Oke, kita akan bahas nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar sel-sel dalam proses mitosis. Urutan pembelahan sel yang tepat adalah yang pertama itu adalah metafase, yang kedua profase, yang ketiga adalah anafase, yang keempat itu masih tahap profase, dan yang kelima adalah telofase. Jadi nomor 5 urutan yang benar adalah
2, 4, 1, 3, 5. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C, 2, 4, 1, 3, 5. Oke, kita akan bahas nomor 6. Perhatikan gambar reproduksi sel di bawah ini. Tahapan pembelahan sel profase dan anafase ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama adalah profase. Kemudian yang kedua karena berada di tengah merupakan tahap metafase. Dan yang ketiga karena sudah ditarik ke kutub pembelahan maka merupakan tahapan anafase. Dan yang nomor 4 itu merupakan tahapan telofase. Jadi nomor 6 ini ditanya adalah yang sel profase dan anafase, jawabannya yang D. Oke, kita akan bahas nomor 7. Profase meiosis 1 berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Tahapan yang dicirikan kromosom homolog berpasangan dan terjadi kiasma atau pindah silang crossing over adalah, nah kita bisa lihat di gambar ya, ini adalah tahapan dari profase 1. Di sini ada leptoten, ada zigoten, pakiten terbentuknya tetrat, pindah silang dimulai pada fase pakiten. Kemudian diteruskan oleh fase diploten, terbentuknya kiasma atau pindah silang ya. Jadi terbentuknya kiasma itu pada tahapan pakiten dan diploten. Maka nomor 7 ini jawabannya adalah yang B, 3 dan 4. Oke, kita akan bahas nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, replikasi DNA terjadi pada fase. Nah, ini adalah gambar siklus sel yang terdiri dari fase interfase yaitu G1, S dan G2. M itu mitosis. Jadi S itu merupakan fase sintesis dan replikasi DNA. Sedangkan G1 itu adalah fase growth part 1, merupakan pertumbuhan 1, fase untuk mempersiapkan pembelahan. Sedangkan untuk G2 itu adalah fase growth 2, yaitu mempersiapkan organel sel. Sedangkan untuk fase M adalah fase mitosis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi berdasarkan soal replikasi DNA itu terjadi pada fase S yang C. Oke, kita akan bahas nomor 9. Berikut ini adalah gambar pembelahan sel pada hewan secara meiosis. Tahapan yang ditunjukkan pada gambar A, B, C secara berturut-turut adalah yang A itu adalah metafase. Pada tahap ini kromosom berada di tengah dengan jumlah lengan 8, maka ini adalah tahapan metafase meiosis yang pertama. Sedangkan B adalah tahap profase karena dilihat jumlah lengan kromosomnya ada 8, maka ini adalah tahap profase dari meiosis yang pertama. Sedangkan untuk yang C, gambar yang C itu merupakan tahap dari anafase. Terlihat kromosom dengan lengan 4. Maka ini adalah tahap anafase meiosis 1. Jadi nomor 9 ABC itu jawabannya adalah metafase 1, profase 1, dan anafase 1. Jadi yang D. Oke, kita akan bahas nomor 10. Perhatikan gambar pembelahan sel berikut. Tahap pembelahan sel yang terjadi pada gambar tersebut adalah, nah, kalau kita perhatikan gambar tersebut, kromosom itu berada di tengah atau di tengah bidang pembelahan dan dengan jumlah lengan 8 berkumpul di tengah bidang pembelahan. Maka tahap ini disebut sebagai metafase meiosis yang 1.
Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B, metafase meiosis 1. Demikian tadi, tunggu part yang kedua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.